Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsi hidung serta bagian-bagiannya. Hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah, yang berfungsi untuk menghirup udara, menyaring udara, menghangatkan udara, juga berperan dalam resonasi udara. Hidung juga merupakan alat indera manusia yang menanggapi rangsang berupa bau atau zat kimia berupa gas. Bagian-bagian hidung dan fungsinya. Pertama ada lubang hidung. Fungsi lubang hidung selain sebagai tempat masuknya udara dan kotoran, lubang hidung juga merupakan organ yang berhubungan langsung dengan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat mukus dan bulu hidung untuk menyaring kotoran yang masuk. Kedua ada rongga hidung. Rongga hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Di samping itu, rongga hidung menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu hidung atau sering disebut dengan silia. Bagian rongga hidung dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Yang ketiga ada septum atau pemisah hidung. Pemisah antara lubang hidung yang kanan dan yang kiri dinamakan dengan septum hidung. Septum atau pemisah hidung ini dilapisi oleh lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan rongga di dalamnya. Kemudian ada silia atau bulu hidung. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak menghambat sistem pernafasan kita. Lalu ada serabut saraf pembau. Serabut saraf pembau yang ada di dalam hidung berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa bau. Dialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerimanya dan melanjutkannya ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme organ hidung. Sel-sel reseptor ini mempunyai rambut-rambut halus yang disebut silia. Di ujungnya dan diliputi selaput lendir yang berfungsi sebagai pelembab. Dari sel reseptor ini, rangsangan dibawa oleh serabut saraf menuju pusat pembau di otak. Kita dapat membau suatu zat karena zat yang berupa uap tersebut masuk ke rongga hidung sewaktu kita menarik napas. Zat tersebut akan dilarutkan pada selaput lendir dan merangsang sel-sel reseptor, kemudian dibawa oleh saraf pembau ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Penyakit pada hidung. Pertama, ada pilek. Biasanya disebabkan oleh virus rhinovirus. Ini menyebar melalui tetesan air liur yang menyembur di udara saat seorang batuk, berbicara, bersin. Gejala pilek biasanya termasuk sakit tenggorokan, bersin-bersin, demam, badan pegal linu, dan sakit kepala. Kedua, flu. Influenza atau flu biasanya disebabkan oleh 3 jenis virus flu, yaitu influenza A, influenza B, dan influenza C. Gejala flu sering datang tiba-tiba, tapi flu bisa sembuh sepenuhnya dan tidak berbahaya. Namun, beberapa orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah bisa mengalami gejala flu yang cukup parah dan mungkin mengancam jiwa akibat komplikasi. Jenis-jenis flu. 1. Sinusitis. Sinusitis adalah penyakit hidung yang terjadi akibat peradangan rongga sinus, yaitu rongga di sekitar saluran hidung di belakang tulang wajah yang berisi udara. Peradangan pada sinus bisa disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Kanker nasofaring. Karsinoma nasofaring adalah kanker yang menyerang rongga belakang hidung dan belakang langit-langit rongga mulut hingga bagian atas faring atau tenggorokan. Karsinoma sel squamosa atau squamous cell carcinoma atau SCC adalah jenis kanker yang umum di daerah ini. Oke, sekian dari kelompok 4. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.